Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Walaupun di musim pandemi ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan mentaati aturan-aturan agar pandemi ini tetap terkendali, dan apa yang menjadi harapan kita semua bahwa semua hal bisa beraktivitas normal seperti semula bisa segera terwujud kembali. Saudara sekalian, hari ini saya ingin membahas sebuah artikel yang disampaikan oleh Ayunda Pininta Kasih dalam Kompas.com terkait dengan bagaimana memilih sekolah untuk anak. Dalam artikel ini yang diberi judul Orang Tua, Simak 8 Kiat Memilih Sekolah Ideal untuk Anak. Hari ini coba akan saya sampaikan melalui video yang sederhana ini bahwa kita bagaimana sih sebetulnya cara kita memilih sekolah untuk anak. Apa yang perlu kita pertimbangkan? Tentu banyak hal ya, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Apa yang terbaik untuk anak kita? Bagaimana memilih sekolah yang terbaik untuk anak kita? Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan bahwa kita harus melibatkan anak dalam memilih sekolah itu. Karena apa? Karena yang akan menjalani sekolah itu adalah anak kita. Ingat, yang akan menjalani sekolah ini adalah anak kita, dan bukan kewajiban anak untuk mewujudkan ambisi orang tuanya. Tetapi anak punya cita-cita, sehingga kita harus melibatkan anak. Ya. Kita harus berdiskusi dengan anak. Pilihan mana yang terbaik itu harus melibatkan anak. Ya. Disinilah perlunya diskusi antara anak dan orang tua. Ya. Anak akan merasa bangga ya, karena diberi kesempatan untuk memilih dan berdiskusi tentang hal penting tentang masa depannya. Nah, ini penting, ini kita melibatkan anak di pertama kali untuk menentukan sekolah. Dan kita harus mengkondisikan agar proses mencari sekolah ini tidak menjadi beban berat bagi anak, melainkan menjadi proses belajar yang menyenangkan, dan ada perasaan bangga pada diri anak karena dia dilibatkan dalam hal penting dalam kehidupannya, dalam menentukan masa depannya. Ini menjadi penting. Yang kedua, kita harus melihat bahwa bagaimana visi dan misi sekolah itu. Ya. Kita harus melihat bagaimana program yang terukur dan realistis dari sekolah. Banyak ahli mengingatkan bahwa sekolah yang baik itu manakala visi dan misinya baik. Ya. Pernyataan visi dan misi bisa kita lihat dari beberapa aspek nilai atau value yang ditonjolkan oleh sekolah. Ya. Antara lain bagaimana pengajaran keagamaan di sekolah itu. Bagaimana tentang pembelajaran akademisnya, bagaimana karakter perilaku anak di sekolah itu, kecakapan hidup yang diajarkan, bagaimana kemandirian yang diajarkan, dan bagaimana nilai-nilai entrepreneurship itu ditumbuhkan sejak dini di sekolah itu. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan kita. Jadi, dua visi dan misi sekolah itu harus kita perhatikan. Sekolah yang baik dia memiliki program yang terukur dan realistis yang bisa dicapai oleh sekolah dan bisa dibersamai oleh orang tua sebagai wali murid. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah bahwa pendidikan itu tidak hanya mengejar prestasi akademis. Ya. Kita sering lihat sekarang ini, sering merasakan beberapa waktu yang lampau, barangkali tidak sedikit orang tua yang memandang aspek akademis itu menjadi pertimbangan utama dalam memilih sekolah. Maka tidak mengherankan jika banyak orang tua yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan sekolah dengan prestasi akademik tinggi. Ya. Padahal Kemendikbud menyarankan sebaiknya orang tua tidak lagi terjebak pada istilah-istilah sekolah favorit, sekolah unggulan, sekolah plus, akselerasi, standar internasional, label-label lainnya. Itu tidak penting.
Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu menggali potensi, menemukan, mengembangkan, dan mengoptimalkan seluruh potensi dan kecerdasan majemuk peserta didiknya. Ya. Tidak hanya pada aspek kognitif saja atau akademis minded. Ya. Dia harus seperti halnya menurut Gardner bahwa kecerdasan itu adalah majemuk. Ya. Kecerdasan itu tidak hanya masalah kecerdasan intelektual, akademis saja, tapi kecerdasan itu majemuk. Sehingga pertimbangannya tidak hanya prestasi akademis saja. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksud saya, bahwa sekolah itu akan sangat penting ketika untuk diperhatikan. Untuk kita pilih adalah bagaimana kualitas gurunya, bagaimana peran guru itu di sekolah itu. Ya. Kurikulum memang penting, tetapi yang lebih penting adalah siapa yang menjalankan kurikulumnya, yaitu guru. Ya. Sehingga guru menjadi ujung tombak dalam proses pendidikan untuk mencetak dan mengkader generasi penerus yang didambakan oleh orang tua, yang didambakan oleh bangsa ini. Apalah artinya kurikulum yang ideal jika tidak didukung oleh pelaksanaannya, yaitu sumber daya manusia yang cakap, yaitu guru. Ya. Sehingga pemerintah terus-menerus dalam hal ini melakukan peningkatan kompetensi guru melalui berbagai program yang dilakukan. Ya. Pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk bagaimana meningkatkan kualitas guru, baik melalui penataran, beasiswa, sertifikasi, dan lain-lain. Maka pertimbangan untuk memilih sekolah adalah bagaimana kita melihat sekolah yang memiliki guru-guru yang memiliki pesona, yang memiliki karakter yang menginspirasi. Tidak hanya tampilan fisiknya mereka saja, tetapi bagaimana perkataannya, sikap dan perilakunya yang bisa menciptakan suasana pembelajaran terbaik dan efektif untuk anak-anak didiknya. Itu yang keempat. Peran guru, dia adalah ujung tombak dalam proses pembelajaran. Yang kelima tentu jelas kurikulumnya. Ya. Orang tua dan calon siswa disarankan agar jeli dan teliti dalam memilih sekolah, terutama pertimbangan dari sisi kurikulumnya yang diterapkan oleh sekolah tadi. Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah juga perlu dilihat, perlu dicermati. Dalam konteks apa? Dalam konteks apakah kegiatan tersebut dapat mengoptimalkan bakat, minat, dan potensi peserta didik. Ya. Walaupun penerapan kurikulum ini sudah diatur dan diseragamkan oleh pemerintah, ya, tetapi sekolah bisa melakukan modifikasi-modifikasi yang disesuaikan dengan visi sekolah, dengan kearifan lokal, dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di lingkungan sekolah itu berada. Sehingga kurikulum dasarnya ada dari pemerintah, tapi bisa dimodifikasi, bisa dikembangkan. Nah, lebih-lebih di masa pandemi ini. Sehingga orang tua dapat menilai apakah sekolah itu mampu memenuhi kebutuhan anak di luar akademis meskipun pembelajarannya dilakukan secara online. Misalnya kebutuhan untuk tetap beraktivitas fisik, kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, kebutuhan untuk membentuk karakter yang baik, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang diperlukan dalam proses belajar mengajar pada sekolah tersebut. Oke, sehingga yang kelima, kurikulum ini menjadi penting untuk diperhatikan. Bagaimana kurikulum itu dikembangkan oleh sekolah dan diaplikasikan, diajarkan oleh sekolah itu. Ini menjadi pertimbangan orang tua. Yang berikutnya tentu adalah lokasi. Lokasi itu jelas ini menjadi pertimbangan. Ya. Walaupun saat ini dilakukan secara daring, tapi lokasi tetap harus dipertimbangkan. Tentang jauh dan dekatnya dari rumah itu penting.
Jangan sampai anak kelelahan karena menempuh jarak tempuh sekolah, terburu-buru atau terlalu terlambat pulang dari sekolah. Ya. Belum lagi kalau pertimbangan kemacetan, pertimbangan transportasi yang bisa menimbulkan stres anak. Sehingga lokasi ini perlu dipertimbangkan. Lokasi yang juga akan membawa proses belajar yang menyenangkan untuk anak. Ini menjadi pertimbangan. Yang ketujuh, dan ini yang sesungguhnya paling penting, bahwa pertimbangkan pendidikan agama di sekolah tersebut. Sebab apa? Ini akan menyesuaikan dengan pendidikan dasar, menyesuaikan dengan kondisi rumah. Bagaimana keberagamaan di keluarga tersebut. Melalui pendidikan agama yang cukup, diharapkan anak akan memiliki kesadaran dan pemahaman yang benar mengenai tugasnya sebagai manusia, peran dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan, sebagai makhluk, sebagai anak, sebagai siswa, dan sebagai anggota masyarakat, sebagai anak bangsa ini. Sehingga agama mengajarkan kebaikan untuk pembentukan karakter anak. Dalam implementasinya, bagaimana anak mampu menghargai orang lain, menghormati orang tua dan gurunya, menghargai setiap perbedaan yang ada, dan mampu memilih mana kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat baginya. Anak mampu memilih siapa teman yang baik, siapa teman yang tidak baik. Anak mampu memilih mana tempat bermain yang cocok untuk dirinya atau yang tidak baik untuk dirinya. Sehingga porsi pendidikan agama yang diterapkan oleh suatu sekolah hendaknya kita jadikan bahan pertimbangan penting sebagai orang tua dan juga tentu anak dalam memilih sekolah. Ini, pertimbangkan pendidikan agama. Porsinya harus cukup untuk bisa membentuk karakter anak itu, karakter anak yang bertakwa, karakter anak yang mengerti tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga bangsa ini. Dan yang terakhir adalah tentu sarana dan prasarana. Karena apa? Ini kita pertimbangkan, sekolah itu ibarat rumah kedua bagi anak-anak. Sehingga sekolah yang baik itu mampu memenuhi kebutuhan siswanya. Seperti apa? Misalkan komponen pendidikan yang tak kalah penting itu tentu adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Dari apa? Dari bentuk bangunan fisiknya, bagaimana ruang kelasnya, kecukupan udara, taman perpustakaannya, laboratoriumnya, sarana olahraga dan keseniannya, sarana bermainnya, kantinnya, perlengkapan kelas, sampai dengan alat peraga edukasi yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Sarana prasarana ini menjadi penting untuk bagaimana terciptanya proses pembelajaran yang terbaik. Itu saya rasa rekan-rekan sekalian, bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, mencari tempat sekolah yang baru untuk anaknya, beberapa pertimbangan yang kita ambil dari Kompaskom yang ditulis oleh Ayunda Pininta Kasih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.